Halo, kembali lagi bersama aku Rivi, dan video kali ini aku mau sharing tentang hal-hal yang dulu kayaknya aku anggap penting, tapi sekarang kayaknya nggak harus. Ada beberapa poin yang aku mau sharing ke kalian dan mungkin salah satunya atau beberapa relate sama kalian. Selamat datang di Cerita 30-an. Yang pertama adalah selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dulu aku pikir penting untuk bisa menyenangkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang minta bantuan sama kita. Pada akhirnya menjadikan aku dulu nggak enakan, nggak enak nolak, nggak bisa bantu. Padahal kadang-kadang kondisi kita juga lagi susah gitu. Beberapa alasannya adalah karena takut dibilang sombong, takut nggak ditemenin, takut dijauhin, atau takut dianggap egois. Ya jadinya selalu coba untuk bilang iya atau menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar aku, walaupun sebenarnya kondisinya juga lagi nggak mengenakan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata aku menyadari bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab mereka, bukan kita. Mungkin terdengar agak egois ya, tapi menyenangkan orang lain adalah hal baik, cuman bukan menjadi beban diri kita untuk harus selalu bisa bantu orang lain gitu. Atau ya simpelnya gini, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa ngebahagiain semua orang, dan itu bukan kesalahan kita juga gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah aku pikir dulu lebih cepat itu lebih baik. Sempat mikir dulu kalau kamu bisa jadi yang pertama, kamu bakal sukses gitu. Misalnya lebih cepat lulus berarti kamu lebih cepat sukses. Lebih cepat kerja bakal lebih cepat sukses. Lebih cepat nikah, lebih cepat bahagia. Ternyata nggak juga. Kehidupan bukan lomba lari yang harus cepat-cepatan nyampe gitu. Dan ternyata berjalan lebih pelan dikit nggak membuat kita lebih buruk juga. Kita bisa lebih banyak belajar, lebih bisa menjadi kuat, dan kadang dengan kita berjalan lebih lambat kita bisa lebih banyak melihat proses dari kehidupan ini gitu, lebih banyak belajar, lebih bisa memperhatikan hal-hal di sekitar kita. Oke, itu yang kedua. Dan berikutnya yang ketiga adalah punya yang orang lain juga punya. Sejujurnya rasa iri sama orang lain itu ya manusiawi kayaknya ya. Rasa iri itu kadang-kadang masih muncul aja. Bahkan di usia 30-an seperti sekarang gitu. Lihat teman udah punya mobil, teman upgrade HP baru atau rumah baru gitu. Lihat teman-teman jalan ke luar negeri misalnya, atau ke tempat-tempat wisata yang ya agak lumayan lah. Ya sejujurnya perasaan iri itu masih sering muncul juga. Cuman sekarang apakah aku emang butuh itu atau sekedar mau punya apa yang mereka punya doang gitu. Kalau kita bisa punya itu tanpa mengorbankan hal-hal yang basic, kebutuhan pokok kita, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai harus menjadi masalah baru, misalnya harus ngutang, aku pikir sih kayaknya nggak dulu gitu. Satu pelajaran yang aku terapkan, satu pesan dari bapakku almarhum dulu. Beliau pernah bilang bahwa jangan beli sesuatu waktu kita lagi pengen-pengennya gitu. Dan sekarang ternyata aku lumayan ngerti kenapa beliau bilang gitu, karena waktu kita pengen-pengennya itu kita nggak mikir bahwa itu benar-benar penting atau sekedar mau doang gitu. Sekarang aku coba terapkan itu untuk menunda beberapa waktu sebelum aku beli barang yang aku mau gitu. Oke, itu yang ketiga. Dan berikutnya yang keempat adalah mengikuti gaya orang lain. Ada kalanya aku coba untuk mengikuti gaya orang lain atau tren orang lain gitu. Misalnya dalam cara berpakaian, cara bergaul, dengan niatan itu untuk terlihat keren, terlihat gaul, terlihat up to date. Misalnya di sekolah aja deh. Di sekolah kan punya latar belakang keluarga atau status sosial yang berbeda-beda lah. Ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang agak kurang mampu. Nah, misalnya kita berada di tengah-tengah gitu, dan kita mau masuk ke circle orang-orang mampu nih, kelompok yang mampu. Nah, sedikit banyaknya kita akan punya keinginan untuk mengikuti gaya kehidupan mereka, entah nongkrong di kafe, punya motor yang keren-keren gitu. Ya, pada usia remaja wajar lah punya keinginan itu. Cuman udah memasuki usia 30-an, udah menyadari bahwa hal-hal yang kayak gitu kayaknya udah nggak perlu gitu. Lebih penting membuat diri kita nyaman dengan diri kita apa adanya gitu, tanpa harus mengikuti gaya orang lain. Apalagi harus memaksakan dengan gaya hidup orang lain yang di atas kita, mungkin itu bakalan jadi beban tersendiri sama diri kita. Oke, dan yang nomor 5 adalah aku pikir dulu penting untuk selalu menghindari konflik gitu. Aku dulu tipe yang berusaha untuk ngalah atau menjauhi konflik ya, baik itu
dengan teman atau pasangan gitu, lebih banyak diem walaupun banyak hal-hal yang nggak aku suka atau nggak sependapat gitu. Karena takut berselisih atau berkonflik, aku lebih milih diam atau mengiyakan. Padahal belum tentu apa yang orang lain mau, orang lain pikir nggak sama dengan apa yang aku pikir gitu. Termasuk juga dalam berpendapat gitu. Aku takut berpendapat, aku takut beropini karena yaitu takut terjadi konflik atau takut disangkal orang lain, takut menyinggung, takut macam-macam lah. Dan sekarang ternyata sesekali menghadapi konflik itu ya nggak buruk juga. Konflik ternyata bukan musuh yang harus selalu kita hindari. Kadang-kadang kita perlu ngomong jujur untuk punya hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, dalam pasangan, dalam pernikahan. Sekarang yang perlu kita perhatikan ya cara menyampaikan kejujurannya aja. Ternyata lebih terbuka dalam berkomunikasi itu lebih penting daripada selalu menghindari konflik gitu. Ya itu tadi beberapa hal yang dulu aku anggap harus dan sekarang ternyata nggak juga. Tapi nggak semuanya bisa aku tinggalin 100% gitu. Sampai saat ini masih sering terjebak dalam hal itu, tapi sedikit demi sedikit aku kurangin untuk bicara lebih jujur, untuk menyampaikan perasaan lebih jujur gitu. Meninggalkan hal-hal yang aku pikir dulu harus, ternyata sekarang enggak, bukan berarti karena kita nyerah, tapi karena kita berusaha untuk tumbuh gitu, menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau kalian ngerasa punya hal-hal yang dulu kalian anggap penting tapi sekarang enggak harus, kalian bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih kritik, saran untuk channel ini untuk bertumbuh, untuk menjadi channel yang lebih baik dan lebih menarik. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.